Nah, di sini tanda tangan pihak pertama si Juminten, kemudian pihak keduanya yang menerima itu Sumitro. Kemudian di sini ada saksinya, biasanya sih saksinya ya supervisornya, atasannya siapa, kalau di accounting ya siapa, di IT siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya mau sharing sekaligus berbagi form-form HRDGA yang sering saya gunakan di kantor. Selain form-form tentang HRDGA, saya juga sharing form-form yang sering saya gunakan di proyek. Kalian bisa cek reviewnya di kategori video ini. Linknya ada di deskripsi ya. Perlu diingat teman-teman, ini adalah contoh form yang saya pakai di perusahaan saya. Jadi saya tidak mewajibkan kalian memakai form ini, tapi kalian bisa download dan mengubah atau mengedit sesuai kebutuhan kalian ya. Sebelum ke pembahasan inti, alangkah baiknya teman-teman menonton video saya yang kategorinya tentang penipuan lowongan kerja via WA dan email. Di sini ya, terutama buat teman-teman yang baru lulus sekolah dan masih mencari pekerjaan, takutnya ditipu ya. Di sini saya sudah upload sekitar 80-an video mereview tentang undangan interview palsu di daerah Bekasi dan Jakarta. Itu mengatasnamakan PT-PT besar seperti Astra, kemudian Mayora, Indofood dan lain sebagainya. Kalian bisa cross check di sini reviewnya, ini ada 80 lebih ya PT-PT. Jadi kalian tinggal search saja di sini. Jadi ketika kalian ingin menanyakan undangan interview benar apa enggak, kalian cross check di sini dulu. Contoh PT Astra, kalian ketik saja di sini Astra, nanti akan muncul ya reviewnya. Jadi sebelum kalian menanyakan cross check, tapi kalau sudah ada reviewnya kalian tonton sampai selesai biar tidak setengah-setengah informasinya. Takutnya kalian menanyakan pertanyaan yang sama dan videonya sudah ada reviewnya, jadi ya saya malesnya itu ngulang-ulang ya. Kalian dengan cross check aja dulu. Kalian juga bisa melihat kategori yang lain ya, seperti interview saya ke kandidat atau sharing-sharing tentang situs lowongan kerja yang menurut saya itu masih recommended. Oke, langsung ke poinnya. Di sini saya mau sharing tentang berita acara serah terima aset. Nah, ini biasanya kalau seumpama ada karyawan resign ke karyawan baru, biasanya ada serah terima ya. Ini formnya itu sederhana, yang jelas intinya adalah serah terima aset. Jadi di sini seperti biasa judul ya, kemudian nomornya nomor berapa, PT-nya apa, ini bulannya bulan berapa, kemudian tahunnya tahun berapa, pada hari ini hari apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa telah dilakukan serah terima aset perusahaan berupa. Sebagai contoh, kalau seumpama di staf IT gitu kan, berupa laptop atau komputer gitu ya, oleh dan di antara nama, ini yang resign contoh saja Juminten, jabatan sebagai staf IT. Kemudian selanjutnya disebut sebagai pihak pertama yang menyerahkan. Kemudian nama yang kedua, contoh aja si Sumitro lah ya, jabatannya juga divisi IT. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua yang menerima. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama telah melakukan proses serah terima aset perusahaan tersebut dengan kondisi sebagai berikut. Sebagai contoh tadi laptop atau komputer, kalian bisa tulis saja di sini kondisi masih bisa dipakai, softwarenya masih berjalan dengan lancar, kemudian fisiknya bagus. Semua diterangkan di sini ya. Itu sebagai contoh staf IT. Tapi kalau selain staf IT juga bisa. Contoh sebagai accounting. Di sini contohlah data-data berupa data ya. Data jurnal, di sini dicantumkan saja data jurnal dari tahun berapa sampai berapa, kemudian data keuangan dan lain sebagainya. Kemudian biasanya kalau selain IT itu masalah data, foldernya di mana, nge-save-nya di mana, nyimpennya di mana, itu diterangkan juga di sini. Setelah selesai kalian tinggal melanjutkan ya, kata-katanya ya, demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat serta kondisi sebagaimana dimaksud di atas. Nah, di sini tanda tangan pihak pertama si Juminten, kemudian pihak keduanya yang menerima itu Sumitro. Kemudian di sini ada saksinya, biasanya sih saksinya ya supervisornya, atasannya siapa, kalau di accounting ya siapa, di IT siapa, kalau di selain nggak ada ya selain itu HRD biasanya ya, atau owner gitu kan. Ya udah, selesai seperti itu saja, simple. Yang penting ada
historinya serah terima. Kalian bisa ubah kata-katanya atau apa terserah ya. Yang penting di sini menjelaskan intinya tentang serah terima aset dari perusahaan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau semua kalian ingin mendownloadnya, nanti filenya saya cantumkan di deskripsi. Kalian tinggal download saja, tinggal diubah ya. Kalau seumpama kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram ya, biasanya pada DM. Nah, Instagram saya ini ya. Jadi tiap hari juga banyak yang nanya, cuman kebanyakan yang nanya itu tentang undangan interview. Nah ini contoh ya, gimana bang, mohon pencerahannya. Nah ini seperti ini ya, setiap hari pasti ada yang bertanya. Jadi kalian bisa DM saya. Tapi sebelum bertanya, pastikan lagi teman-teman kalian menonton video-video saya supaya tidak duplikat menanyakan pertanyaan yang sama. Soalnya sering sekali contoh menanyakan undangan interview PT Astra, padahal di video saya sudah membahas PT Astra, undangan penipuannya ya. Jadi tolong dipastikan tonton dulu. Tapi kalau nggak paham ya kebangetan ya, sudah saya jelaskan detail pola-polanya seperti apa di sana. Tapi kalau kalian mau bertanya di luar video-video saya yang di sini, pasti saya balas cepet ya. Soalnya biasanya yang di luar konteks video saya itu belum saya review, jadi saya balas cepet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.